Rara. Silakan masuk, Mbak. Selamat datang, silakan duduk. Bentar saya tutup pintunya dulu ya, Mbak ya. Selamat datang ya, Mbak ya, di Selamat Pagi di BPM kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Siti Zulaida yang buka praktek di pagi hari ini ya, Mbak, yang bekerja di BPM. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Bu, saya sekarang sedang haid hari kedua. Itu kok terasa gatal-gatal Ibu di sekitar kelamin dan juga di selakang sampai timbul kemerahan dan agak bengkak timbul. Kemudian solusinya bagaimana untuk tindakan saya selanjutnya? Nah, begini ya, Mbak ya, karena penjenengan ada keluhan ya ternyata saat haid ini, nanti akan saya jelaskan apa-apa yang bisa terjadi saat penjenengan mengalami menstruasi ya. Sebelum saya jelaskan, nanti saya jelaskan, nanti penjenengan bisa bertanya setelah apa yang kami sampaikan ya. Sebelumnya saya data dulu ya, Mbak ya, namanya siapa, Mbak? Dina. Mbak Dina, alamatnya? Mojo. Umur? 16 tahun. 16 tahun. Agama? Islam. Terus nomor telepon, Mbak? 081329 Nah, begini ya, Mbak ya, ini data sudah kami catat. Untuk dalam masalah haid ini sebelumnya banyak itu ya, Mbak, pengertian dari kebersihan diri atau personal hygiene sendiri sudah pernah tahu belum, Mbak? Pokoknya kalau saya itu kalau kebersihan diri waktu haid itu dari mana tahunya kalau nggak enak nggak nyaman ganti pembalut gitu aja Bu. Ya. Ada beberapa nih, Mbak, yang mempengaruhi tentang kebersihan diri dalam saat haid, antara lain faktornya adalah citra tubuh atau penampilan. Jadi penjenengan kalau orang itu bisa dilihat dari ini orang yang bersih apa enggak, itu bisa dilihat dari citra diri paling enggak begitu. Terus praktek sosial itu mempengaruhi perilaku penjenengan. Misalnya praktek sosial itu yang dimaksud dengan praktek sosial itu yang anak-anak yang sering dimanja orang tua biasanya tidak bisa mandiri dalam menjaga kebersihan pun mungkin mereka kurang paham gitu. Terus ada juga tentang tingkat ekonomi, ini juga berpengaruh dalam proses kebersihan. Karena apa? Menurut saya kita dalam haid kan memerlukan pembalut itu pengaruh nanti dalam proses membeli sampo, sabun itu untuk kebersihan diri juga berpengaruh Di samping itu juga tentang pengetahuan tentang menstruasi itu sendiri menstruasi itu sendiri itu merupakan bukan suatu penyakit itu memang kondisi normal yang sudah memang harus dialami oleh remaja yang sudah menginjak dewasa itu mengalami menstruasi karena perubahan hormon. Jadi nanti ada beberapa penyakit yang bisa misalnya ada timbul jerawat seperti itu Bu, makanya harus memerlukan lebih meningkatkan personal hygiene. Di samping itu ada beberapa faktor juga dari faktor budaya, biasanya kepercayaan, biasanya kalau pas haid tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu kan ada Mbak Terus kebiasaan seseorang juga mempengaruhi kebiasaan kebersihan, misalnya ganti balut harusnya kan 2 sampai setiap saat habis itu habis dari kamar mandi itu kan harusnya ganti. Kadang-kadang ada yang sampai 2 kali itu kan pengaruh. Terus kondisi fisik juga mempengaruhi kondisi fisik bisa mempengaruhi orang itu tersebut sehat apa enggak kondisi saat haid. Kadang-kadang ada yang mengeluh ada dyspnea gitu. Terus untuk hal-hal yang mempengaruhi Mbak, personal hygiene atau kebersihan diri itu sendiri ada beberapa yang perlu diperhatikan yang perlu dirawat itu antara lain satu kebersihan wajah. Saat haid penjenengan harus merawat wajah terutama perempuan kan biasanya penampilan diutamakan itu dibersihkan setiap mau tidur atau setelah dari bepergian usahakan untuk mencuci muka. Terus kebersihan rambut penjenengan saat haid juga kadang-kadang kan ada larangan untuk keramas, tidak boleh, harusnya dijaga tetap kebersihannya sebab kondisi lembab Terus harus ada kebersihan alat genita terutama dibersihkan. Terus kalau sewu biasanya kan ada tumbuh rambut itu dibersihkan, bisa dipotong dicukur bisa.
Terus pakaian juga penjenengan kalau memakai pakaian jangan yang ketat-ketat ya, pakaian dalam, sebab itu mempengaruhi yang penjenengan katakan tadi, karena gatal-gatal kemerahan di kemaluan itu karena bisa juga alergi dari pembalut, juga bisa karena pemakaian celana dalam yang ketat. Terus penggunaan pembalut juga diperhatikan ya, sering-sering ganti, jangan malas-malas untuk ganti ya, sebab di situ banyak tidak bagus nggih, banyak kotoran harus keluar nggih. Terus untuk itu tadi tentang indikator atau yang mempengaruhi nggih, yang harus diperhatikan. Terus tindakan yang harus dilakukan saat haid itu apa Bu? Ya itu tadi mencuci muka 2-3 kali sehari. Terus kalau enggak ya habis bepergian, harus kemana itu langsung dibersihkan. Terus mencuci rambut tadi nggih Bu nggih. Maaf kok Bu Mbak. Lah posturnya gede. Mencuci rambut, terus mencuci tangan sehabis dari kamar mandi nggih. Sering-sering mengganti pembalut setelah buang air besar, buang air kecil ya diusahakan diganti. Terus itu penjenengan juga harus menjaga kebersihan kuku nggih, potong kuku. Terus kalau membersihkan atau cebok harus dari arah depan ke belakang nggih, jangan dari belakang ke depan. Jadi menawi enten infeksi niku saged berlanjut ke penyakit yang lebih dalam mboten nggih? Oh nggih, karena penjenengan tadi menjaga itu nggih, sudah menjaga kebersihan, mudah-mudahan tidak terjadi infeksi. Tapi seandainya ada infeksi nanti bisa memang berpengaruh ke organ reproduksi. Jadi harus benar-benar menjaga kebersihan diri nggih, terutama di organ kewanitaan nggih. Itu. Jadi nanti kalau bisa timbul kalau tidak dijaga benar-benar bisa timbul infeksi untuk bahaya yang lebih lanjut. Begitu nggih. Kira-kira sudah paham apa yang saya sampaikan nggih. Terima kasih sebelumnya mudah-mudahan berguna ya Mbak ya. Yang kami sampaikan tidak ada yang enggak ada yang ditanyakan lagi. Saya tulis dulu ya Mbak ya. Terima kasih. Bentar. Kalau sudah ada yang tidak ditanyakan, terima kasih. Nanti saya kasih aja Mbak vitamin nggih. Konsumsi tambah darah nggih. Terima kasih nggih. Terima kasih.